tiba-tiba nangis lari. Siapa? Kavi itu. Waduh. Nangis lari, tapi mintanya mau ke atas. Nanya lagi, ada yang jualan nasi uduk juga. Nasi uduk tapi nggak ada. Ngobrol tapi nggak ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di malam Jumat Miku. Guys, gue nih nggak henti-hentinya gitu ya ngingetin kalian. Untuk kalian nih yang mau menceritakan kisah mistisnya, boleh kalian DM gue aja di IG @mildakurnia12. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel gue dengan cara like, subscribe, dan share. Nah, untuk video kali ini gue mau menyuguhkan tentang cerita pendakian, karena kan kemarin ada yang request juga tuh tentang pendakian. Dimana nih saat ini gue sudah ada di rumah narasumber, dan narasumbernya juga sudah ada di sebelah kiri gue, dan ini dia dengan Bang Perong. Kita sapa aja Bang Perong. Bang, apa kabar Bang? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Lagi sibuk apa Bang sekarang? Sibuk injek duit lah. Oke. Tapi soalnya udah vakum. Udah vakum mendaki. Mendaki karena terbentur mata lah. Oke. Nah, cerita Bang Perong ini menurut gue cukup epic guys, karena ceritanya ini terjadi di tahun 96. Nah, seperti apa keseruan ceritanya Bang Perong? Ini dia. Jadi, gimana Bang cerita awalnya? Dulu kan ada orang Jakarta ke kampung tinggal sana tuh di Kuningan tuh. Oke. Datang rombongan. Nah, awal-awalnya nih gue mikir situ tuh diajak sama orang-orang Jakarta nih, belum pada kenal semua. Akrab lah sama Bang Capung, Bang Apuy, Bang Lenon, Bang Caplin, Bang Beli tuh yang udah akrab tuh 5 tuh lah. Singkat cerita itu, Rong, lu mau naik gunung nggak? Ya. Mau tuh, umur kelas 5 tuh ini. Awal pendakian, belum diizinin sama orang tua tuh, tetep maksa. 5 SD nih? Iya, naik tuh, udah kelar tuh. Nah, tahun 96 nih, nah ini nih yang kejadian yang gua alamin lah ya. Sampai nangis itu. Tahun 96 itu, Bang Capung, Bang apa itu, dia bawa disebutnya kalau ini ya, junior itu. Junior. Iya, mau ngambil sal itu. Pelantikan lah itu selama 4 hari. 2 hari untuk pelantikan, 2 hari untuk muncak. Oke. Nah, singkat cerita di pas pelantikan itu gue banyak ngambil ilmu tentang alam itu. Ketemu titik-titik kelemahan ini, kalau misalkan lapar begini gitu kan, udah tahu alamnya lah. Berterima kasih gue sama anak Jakarta ini, anak generasi pencinta alam Genspal, SMA 86 itu. Nah, lambat udah cerita itu pelantikan hari kedua itu pembagian sal. Pembagian sal udah kelar ya. Berangkat dari Linggasana nih, jalur Linggasana nih. Tapi jalur Linggasana belum dibuka ya, tahun 96 belum dibuka jalurnya nih. Jadi lewat jalur Linggasana sore tiba-tiba di Kondang Amis tuh jam 6:30 malam tuh. Itu udah hari yang ketiga ya. Ketiga. Nah, di situ yang gede. Nah, hati gue kesel lah, nyebut nama hewan lah yang nggak pantas, tapi dalam hati ya, dalam hati itu. Nah, tiba-tiba itu badan anget, anget gitu badan tuh. Nah, jam 7:30 sampai jam 7 tuh nerusin jalan malam kan, nyampe ke ngelewatin kuburan, nyampe di Pangalap. Pangalap tuh pos berapa? Sebelum, kalau sekarang pos berapa ya? Dulu sih
Kodang Amis, Ya. Kuburan Kuda, Pangalap, itu pos berapa ya sekarang ya? Kalau dulu sih gue taunya bukan pos-posan, Nama ya. nama dulu ya, bukan pos 1, ini Pangalap tuh. Jadi ada nenda lah di situ sekitar jam 11-an kalau nggak salah, 11 malam tuh. Malam. Nah, udahlah, singkat cerita itu tidur lah, makan-makan tidur lah ya. Bangun pagi lah, ini singkat ceritanya. Pagi makan-makan. Nah dari sinilah kejadian ini. Tapi kejadiannya bukan gua dulu nih. Oke. Bukan gua dulu nih. Oh ya lupa. Emang sebelumnya ini si Kavi ini yang perempuan nih, yang seniornya itu lagi datang bulan head. Oh, halangan. Halangan tuh dari awal itu sebenarnya dari hari yang satu mau kedua ya, hari kedua lah taruhlah itu udah halangan tuh. Nah dilanjut lagi di Pangalap itu pagi-pagi nih, pagi-pagi udah pada makan. Nah yang terakhir tuh berangkat gua, yang terakhir ya, gua, Kavi sama Bang Capung nih. Bang Capung yang lain udah duluan mengawal yang apa, juniornya itu udah jalan pas di Bapak Tere kalau nggak salah itu jam setengah 10-an apa jam 10 lah kurang lebih ya. Itu tiba-tiba nangis lari. Siapa? Kavi itu. Waduh. Nangis lari tapi mintanya mau ke atas. Nah langsung dirangkul tuh sama siapa ya? Bang Capung itu. Bang Capung itu langsung dirangkul. Kan anak-anak dulu kan manggil ke gua Sukma ya. Sukma, panggil kakak-kakak yang di atas. Nah gua bingung kan. Nggak berani nggak berani. Kan dulu yang nyebutnya kakak ya, nggak berani kak. Kak Capung, udah sih gini. Nah akhirnya bingung nih. Untungnya nggak lama, bangsa 15 menitan ada orang yang naik lagi kan. 3 orang tuh. Udah disembuhin sama dia lah, tapi sembuh emang sesaat doang, sembuh. Udah nggak lama dia cabut nih pas sembuhnya. Pas udah jauh lagi kesurupan lagi. Ya gue terpaksa tuh suruh manggil ini yang udah di atas tuh, Bang Apuy, Bang Beli itu yang udah naik ke atas tuh yang lagi ngawal siapa ya? Juniornya lah. Jalan tuh gimana ya, namanya sendiri masih bocah di hutan, kesurupan itu jadi kebawa ke hati, ketakutan tuh. Ya udah ngeliang rasa ketakutan tuh teriak-teriak, kak. Untungnya pas udah agak lama ngedenger kali ya, ada apa, turun dulu tuh. Nah kan ngomong turun sebagian aja, mungkin itu kan disuruh Kak Capung nih, Bang Capung nih. Tuh kalau kadang suruh turun sebagian aja, panggil Kak Beli sama Kak Apuy. Nah, turun lah 3 orang tuh, Kak Beli, Kak Apuy sama juniornya 1 tuh, tapi gua nggak tahu soalnya yang akrab seniornya kan. Ya turun lah, ya dia obatin lah sebisa mungkin lah gitu kan. Udah begitu sembuh tuh. Sembuh Kavi. Sembuh, jalan tuh, akhirnya jalan sampai Batu Lingga itu sekitar jam berapa ya? Jam 2-an kalau nggak salah. Jam 2 jam 3 lah kurang lebih ya, jam 2 kalau nggak salah kurang lebihnya itu. Jam 2. Nah jam 2 itu mau diterusin ke puncak gitu. Terusin langsung ke puncak. Nyampe bikin tenda dulu tapi di Batu Lingga nih. Bikin tenda nih, tapi dulu kan gua nggak ngerti ya. Langsung pada naik, ini kok tenda kok dikosongin, ada yang maling apa kan nggak ngerti kan dulu udah amat lah. Langsung naik. Nah dari mungkin ya, pas di Sangga Buana 1 malah. Sangga Buana 1 kayaknya nggak enak kali Kavi ya. Badannya Kavi minta turun tuh, terus gerimis itu ya, akhirnya
senior junior nggak ada yang muncak, turun ke Batulingga lagi, kesurupan lagi tuh pas jam 6:30 lah maghrib ya. Itu udah hari ketiga tuh. Udah hari ketiga, malam mau keempat ini, malam keempat ini. Malam keempat itu terus apa kesurupan tuh, itu yang paling lama nih kesurupan nih. Kelar jam berapa itu, 6:30. Gua kan ditanya sebelah, ada Sukma no. Nah kesurupannya, coba panggil. Gue panggil lagi ke yang kesurupan tuh, ada Pak Kafi. Ya ketawa aja gitu, ngeliatin gue ketawa, tapi udah nggak ada. Gue dipanggil lagi, suruh ke situ lagi, kata yang ini kesurupan itu Kafi itu. Cuma itu apa lagi Kafi? Bukan takut, soalnya takut tuh, anak kecil takut. Sembuh jam 11 dan 10 lah, kurang lebih ya, jam 10-an lah. Itu hari ke malam keempat. Nah akhirnya mungkin logistik sih kayaknya sih masih banyak ya. Mungkin ngeri kenapa-napa apa mungkin ya namanya. Ini dia langsung turun malam. Jam 11 tuh langsung turun, kurang lebih jam 11 tuh turun aja intinya tuh. Turun pada makan dulu tuh intinya mah. Jam 11 tuh turun. Ya, enggak kenapa-napa. Nah, yang pokoknya mah lancar perjalanan ya. Iya, sampai turun. Nah, di Leuweung Datar itu sekitar jam berapa ya? Jam 4 apa setengah 5-an lah gitu lah. Itu kayak ada orang awalnya nih, kayak ada orang, tapi masih sadar, masih banyak orang nih, masih banyak apa ya? Masih gue tahu ini abang-abangan gue lah biasanya gitu. Sekarang kan ini abang-abangan gue, masih tahu nih. Cuman begini aja tuh, cowok awal, iya cowok berdua tapi ngeliatin gue langsung melengos gini kan, Kapoy. Nah ada Kapoy, itu siapa Kapoy? Udah jangan liatin suka ngomong gitu kan. Udah biarin aja jalan tuh. Nah pas di pos Cibunar ini, di pos Cibunar rebahan bentaran. Nah turun tuh udah di jalan aspal. Jalan aspal itu hilang orangnya. Siapanya? Ya kakak-kakak pembimbing tuh, abang-abangan gue tuh hilang kok, mana ya? Nah nanya nih, orang biasa kayak ngobrol tapi mukanya agak pucat itu. Pak, lihat ini nggak kakak yang naik gunung Pak? Cuman gini doang nih, cuman gitu doang tapi mukanya muka pucat tuh. Gua turun lagi, turun. Nanya lagi, ada yang jualan nasi uduk juga, nasi uduk tapi nggak ada, ngobrol tapi nggak ada suara. Oh, jadi abang lihatnya mereka nih ngobrol tapi nggak ada suara, nggak kedengeran nggak ada suara, ngotak gitu tuh. Ini apa? Gua nanya, Pak, lihat ini nggak? Cuman gitu lah, begini lagi, gini doang, gitu doang, cuman gini, ada yang gitu. Paling tuh. Cuma ngangguk. Iya, enggak ngangguk gini, cuman gitu doang itu. Turun lagi, nanya ketiga kali, ada lagi nih cewek cowok jalan, Pak, Kak, ngeliat ini nggak gini. Apa rombongan sama apa pendakian yang rombongan banyak tadi, cuma sama begitu, langsung di jalan nangis, nggak lama apa ditepok dari belakang, Pok, kenapa lu Sukma nangis? Kamu dipanggil malah, karena maaf gue pas naik itu jalan cepet, ngerinya orang apa ya, orang nggak kenal, terus udah agak-agak dulu mas pantaran umuran 30-40 lah, 30-40 lah tuh orang tuh ngerinya gue sendirian kan. Itu makanya cepet-cepet itu Palma ngejar itu. Palma yang ditanya itu rombongan dia dijauh tapi guanya nyelonong aja udah nggak dijauh, gue nyelonong lagi saking takutnya kan. Pas ditepok tuh Sukma kenapa kamu tadi panggil mau nanya, Kak Apuy jawab malah nyelonong mau gitu kan. Enggak, orang diem aja cuma begini doang mau gitu.
Itu orangnya bukan kapuy, malah yang nggak kenal. Tadi ada yang jualan nasi uduk juga. Cerita langsung dari situ nangis, udah Kak, nggak kasih dimasakin tuh, masakin Indomie mungkin sama apa, sama Kacapung, Bang Capung lah, sama abang-abang lah, Bang Capung tuh makan semua, makan dulu, makan. Baru dari itu digendong sama almarhum Kabeli, masih sekarang Kabeli udah almarhum kan. Digendong sampai ke rumah ya, alhamdulillahnya ya selamat itu. Karena gara-garanya apa ya, namanya di gunung ya, kekesalan ini mungkin mungkin teguran untuk gue pribadi walaupun masih kecil, mungkin ini mah ya. Oh, karena tadi awal-awal Bang udah kayak ngomong kasar dalam hati ya, tapi gitu. dalam hati ya, bukan ya, diungkapin ya. Pas lagi kedinginan itu, soalnya dari awalnya nih pas mau ke Kondang Amis itu ke jurang dulu. Kan gue udah ketiga kalinya nih. Nah ya sama Kak Bang Capung, Kak Apu itu udah sebelumnya gue naik emang didorong, udah ngerti jalur itu. Kan gue pertama tuh, Sukma lu jalan pertama udah tahu kan? Tahu. Kak Apu ya jalan pertama. Dan yang pertama, tapi pada ngikut. Yang di apa? Abang-abang gue nih yang seniornya nih ngikut, tahan Sukma, ini salah dah jalurnya, mau gitu awalnya tuh ke jurang. Ke kali, tapi nggak, bukan taruhlah jurangnya mah tebing, tapi ke kali bukan jalurnya katanya, kira-kira ke atas deh, kata akhirnya kompromi nih. Padahal udah sering, udah berapa kali, udah 3 kali kan. Apalagi dia udah zaman sebelum gua ini dia udah ke situ lagi kan. Akhirnya naik ke atas, bener tuh Kondang Amis tuh. Nah dari situ kan itu sambil nyari jalan tuh ini apa, udah hujan. Dari jam 5:30 tuh udah diguyur air. 5:30 itu. Nah karena namanya gua dulu masih kecil ya, kelas 6 ya. Mungkin dingin apa mungkin kan. Nah gua menggerutu dalam hati itu di Kondang Amis tuh pas istirahat tuh. Iya, pakai bahasa dua binatang lah. Udah itu yang gua sering ingat itu dalam hati itu. Ya itu, tapi pas tiba-tiba ngomong itu badan anget gitu. Iya, anget, nggak dingin. Alhamdulillahnya tuh anget. Nah itu awalnya mungkin ini makanya kalau naik gunung tuh nomor 1 sih lisan sih, sama apa, sikap, lisan gitu ya Bang? Iya lisan, kalau sikap nggak terlalu. Lisan nomor 1 makanya, sama nikmatin alam nomor 1 dalam pendakian ini. Yang gue alami itu ya gara-gara dalam hati doang nih. Ya mungkin ini kejadian gue sampai nangis, sampai melihat rombongan, pas dilihat nanya itu kayak yang nggak kenal, kayak emang pucat, kayak emang nggak kenal. Makanya karena gue nangis itu ya karena nggak kenal. Ini rombongan gue lah, rombongan gue mana nih gitu kan. Makanya nangis setengah jalan, persis setengah jalan. Padahal udah di Cibunar turun ke atas, ke bawah kan aspal tuh. Iya. Aspal itu di jalan aspal tuh banyak yang jalan. Tapi yang gue tanya tuh ya cuman gitu doang, gitu doang. Terus ke tukang nasi uduk tuh, ke ibu-ibu tuh, Bu, cuman gini doang. Tapi dia ngobrol tapi nggak ada suara. Ya. Ada yang beli nih, ada yang beli satu tapi ngobrol tapi nggak ada suara. Nggak ada suara. Iya, nggak ada suara, cuma gitu doang tuh. Nah gue ketiga kalinya ya itu nanya lagi ke yang agak mudaan tuh, cewek tuh sama laki-laki. Ya itu pas cuma gini doang, kok nggak ada respon, yang nggak. Akhirnya turun nangis di tengah jalan, benar-benar kejar nangis itu ya. Alhamdulillahnya pas ditepok sadar, alhamdulillah itu yang dialami. Makanya pengalaman gua itu ya kelas 6 SD, mungkin fisik ya kurang mungkin ya. Terus hati kita apa, jagalah, walaupun bukan langsung dari lisannya ya, dari hati juga harus dijaga. Tapi sepengetahuan gue ya, itu yang gue alamin. Benar. Nah, wah lumayan juga ya Bang ya, ngeri juga sih kalau misalnya jadi abang.
Yang mau gue tanya nih bang, si Kavi itu ketika turun ada cerita lagi nggak Kavi. kenapa? Ya, Kavi. iya Kavi. Pas dia udah turun nih, udah di base camp lagi gitu, ada cerita lagi nggak dia? Kavi itu, Kenapa dia bisa nah sampai pas di kesurupan? dalam tuh kayak berat. Oh, Ngeliat berat. Perempuan. Gimana sosoknya bang? Ya, Bisa digambarin nggak? kayak pendaki. Oh. Pendaki terus tiba-tiba ya nggak sadar itu. Dia lihat si sosok pendaki cewek ini di mana? Pas Di mana? Pangalap itu sebenarnya mah. Oh pas di Pas Pangalap. Pangalap pagi-pagi itu habis makan sebenarnya sendirian. Katanya nih mah. Nah, dulu kan kalau nggak saat apa pas udah nyampe rumah nih. Apa sih ya? Itu apa? Melihat sosok cewek perempuan tapi kayak pendaki, makanya mau naik ke atas mungkin korban di situ mungkin nggak ngerti lah apa namanya setan ya kan, nggak ngerti lah. Tapi selama dia kerasukan, selain nangis, ketawa, itu dia ada ngomong nggak bang? Yang pertama sih minta naik terus. Oh minta pengennya naik-naik terus Iya, gitu? Iya. Tapi Nah, tuh aku mau ke puncak, mau gitu. Ngomongnya sih bahasa Indonesia, kalau bahasa Sunda kan berarti orang Iya. situ apa sama orang ngomong bahasa Indonesia, aku mau ke puncak Miku nih. Peluk lagi gitu. Nah, pas pertama tuh pas penangsuban ya ada pendaki lain gitu, ada pendaki lain 3 orang tuh, nggak Yang tahu orang bisa mana lah gitu ya, ya. nggak disebut bisa. Dia cabut lagi naik ke atas, nggak lama kesurupan lagi. Oh iya Itu sih. doang udah. Ya melihat berterima kasih lah sama yang mungkin mudah-mudahan ngelihat nih ya berdepan. Terima kasih lah bekas apa Udah sempet ditolongin sempet gitu. tolongin ya Kavi ini ya. Tapi pas turun alhamdulillah kan si Kavi ini nggak kerasukan lagi gitu bang? Enggak, cuma 2 kali di Bapak Tere sama di Batu Lingga arah turun ya pas Ya. dari Sanggabuana itu udah kenapa nggak diterusin ke puncak ke 1? Mungkin cuaca nomor 1 sih emang udah cuaca nomor 1 mah emang bener kenyataannya hujan. Terus kedua mungkin fisik udah pedalaman. Kavinya mungkin Kavinya. makanya lebih baik turun lagi ke Batu Lingga. Ya, terus waktu jam berapa itu ya? Jam 4-an kalau salah. Jam 4:30 itu. Sekitar jam 4-an lah. Kurang lebih tuh. Udah nyampe Sanggabuana 1, kalau sampai puncak pasti udah malam. Pasti kemalaman. Sama ini yang terakhir, itu yang abang lihat nih, kan abang sempat ketemu gerombolan pas turun ya? Iya. Terakhir itu abang turun sendiri? Enggak, ramean. 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 Tapi yang abang lihat justru rombongannya nggak ada gitu, rombongan abang nggak ada. Awan nih sebelum Cibunar itu mungkin di Leuweung Datar ya. Itu di Leuweung Datar udah ngeliat itu sosok-sosok itu tuh. Tapi kata kamu udah jangan diliatin Sukma, kan dulu kan gue sebutin Sukma kan. Jangan diliatin Sukma. Udah turun tuh. Nah pas di Cibunar itu kan nggak makan sih cuman makan ringan bentaran. Jam 5 balaman, jam 5 ini kurang lebih ya. 5 sore? Bukan, subuh. Oh 5 subuh? Jam 5 subuh. Nyampe lah ke jalan aspal tuh. Itu udah ngeblank udah. Udah ngeblank tuh. Gue nanya, nanya ke orang tuh. Cuman begini aja. Tapi ngobrol dia. Itu? Tapi eranya tuh, setiap nanya tuh berdua. Eranya tuh berdua. Gue nanya nih, berdua. Laki cewek heranya tuh. Oh, Laki cewek. Nah pas nanya-nanya apa, gini cuman, cuma gini dong. Tapi si itunya tuh, ya tau lah, Demit lah itu mah udah jelas tuh. Si Demit tuh ngomong ke si ini nih, ke apa pasangan apa suami istri lah, nggak ngerti lah. Nah gue bingung kok dicuekin, turun ada tukang nasi uduk tuh di depan tuh. Laki bini juga, tapi ada yang beli 1 orang tuh. Pas ditanya, cuman gini doang, Pak, bener lihat rombongan gini-gini nggak Pak? Cuma gini doang udah. Tapi dia ngobrol tuh sama pembelinya tuh. Tapi nggak ada suara. Itu mereka pakai baju apa bang? Baju biasa. Baju biasa, bukan baju pendaki? Bukan, tuh mah baju kayak ya. Orang zaman dulu nggak gitu? Enggak. Pakai baju biasa kayak orang warga situ lah. Oh. Kayak warga, tapi ya udah itu mah udah pasti inilah. Iya udah pasti kayak masuk ke alam lain gitu ya bang ya. Ya itu semua ya apa ya itulah
baru kali tuh melihat alam lain lah, maksudnya sekilasan gitu sekilas kan. itu ya tanpa sadar lah itu lah, itu doang. Ya, pas sadar pas ditepuk gitu. badannya, padahal nanyanya ke abang-abangan itu. Nanya itu sebenarnya katanya, tapi dijawab lu malah nyelonong aja gitu. Oh. Gitu. Jadi kayak ada dua sudut pandang nih. Abangnya kayak nanyanya tapi orang asing, tapi sebenarnya itu rombongan abang sendiri Iya, gitu. tapi dia ngomong nggak kedenger apa ngomong gini. Kayak nguap ngomong jelas ngomong tapi nggak kedenger. Iya. Ngomong gini aja udah. Emang saya pernah dengar sih Bang, katanya kan kita sama alam lain tuh kayak beda tipis ya. Iya. Ininya apa perbedaannya gitu. Perbedaannya. Alamnya beda tipis. Ya, mungkin itu kali. Tapi luar biasa sih guys ceritanya. Itu pendakian ke Gunung Ciremai tahun 96. Tahun Wah, 96 tuh masih ini banget ya, masih jarang pendaki ya Bang ya? Oh, tahun 96 udah rame sebenarnya sih, tapi dulu udah kalau di hari-hari tertentu ya, dulu zamannya di Ciremai tuh tahun-tahun segitu 17 tahun baru. Udah itu udah rame. meledak tuh Ciremai itu. Udah meledak. Soalnya gue dulu kalau 17 Agustusan itu jualan. Oh, di situ karena Bang kan emang asli situ Iya, ya. karena gue jualan air. Terutama tuh jualan air untung besar lah. Iya. Jualan air tuh. Pasti air di gunung mahal guys. Iya, jualan untung besar lah. Sama apa tahun baru tuh udah pasti Udah kadang pasti jualan air, temen gua jualan apa gorengan gitu. Kalau gua air modal ngambil di ya adalah suatu tempat lah, pokoknya nggak jauh lah. Udah jual air. Nah, setelah dari cerita Abang ini nih, ada nggak sih Bang pesan-kesan yang mau disampaikan nih sama teman-teman sekalian? Ya kalau pesan-pesan mah yang gua alamin ini ya. Yang gua pertama maaf nih sebelumnya nih. Sukma benar-benar berterima kasih nih untuk generasi pencinta alam. Ya. SMA 86 Jakarta. Karena dari dialah hati alam gua ini tahu dari Genspal ini tentang kehidupan di hutan, tentang saat yang terdesak di hutan. Ya taunya dari generasi pencinta alam Genspal 86 SMA 86 itu. Berterima kasih udah ngizinin, khususnya Bang Capung. Terima kasih Bang udah ngizinin Bang Sukma. Keduanya Sukma ngasih saran yang udah dialamin ini mah tentang untuk pendakian gunung. Pendakian gunung tuh terutama itu hati. Kalau udah masuk alam itu hati itu jangan Jangan sampai yang macam-macam gitu. Macam-macam bukan nggak macam-macam sih. Sebenarnya zaman dulu bahasanya bawa kopi dingin lah. Pengaruh yang perlu mah hati sama pikiran. Nomor satu. Pikiran pengen kita minum kopi dingin, kulineran bahagia itu nggak ada ininya sebenarnya, tapi intinya mah hati sama pikiran. Nomor satu tuh ya hati, nikmatin alam, bukan merusak alam, nikmatin alam lah. Biarpun kan gue dulu zaman yang pindah dari Gunung Ciremai nih ke Tangerang ini, semua tuh baru dijelajahin tuh. Emang gue bukan pencinta alam tapi penikmat alam, bener penikmat. Jujur nih penikmat alam soalnya kalau pencinta alam kan sampah dibawa gitu. Kalau gue mah enggak, sampah makan bakar udah gitu aja udah zaman dulu ya. Itu makanya tips itu jagalah lisan hati sama pikiran itu harus tenang. Biarpun ngadepin apapun ya harus tenang, jangan panik kalau di jalur pendakian apa di hutan. Nah itu dia guys, karena memang ya dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung lah ya Bang ya. Iya. Harus tahu tempat juga gitu. Oke, itu dia cerita dari Bang Perong. Dan untuk kalian nih, gue ingetin kalau kalian mau cerita
keresahan atau pengalaman mistisnya, boleh di channel gue. Kalian DM aja gue di IG @mildakurnia12. Oke, mungkin sampai sini aja. Gue pamit undur diri bersama Bang Perong. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.